Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Calon Jaksa Live untuk Sobat Adiaksa Seperjuangan PPPJ 77 bersama Mega Yolanda. Halo Sobat Adiaksa Seperjuangan PPPJ 77, selamat datang di podcast ketiga kita, Calon Jaksa Live. Ketemu lagi sama aku, Mega Yolanda. Nah, di podcast kita kali ini, kita bakal kenalan sama para Srikandi cantik calon jaksa yang sedang ikut diklat PPPJ. Tapi jangan senang dulu ya, karena Srikandi kita hari ini pada sudah memiliki pasangan, dan pasangannya ini juga merupakan calon jaksa loh. Penasaran gak sih gimana cara mereka bisa ngatasi rasa kangennya sama pasangan mereka yang terpisah jarak dan waktu? Yuk langsung aja kita kepoin dan dengerin cerita dari mereka. Halo Mbak Mutia, Mbak Vio, Mbak Ardi, dan Mbak Alensi. Hai. Halo Mega. Hai semuanya, pada cantik-cantik banget gak sih? Semangat banget aku lihatnya hari ini, karena biasanya aku di podcast-podcast sebelumnya tuh kita tamunya tuh banyak kan cowok-cowok, tapi hari ini cewek-cewek cantik semua. Kita kenalan dulu dong dari yang paling pertama, ada istrinya Ayodi. Coba kenalan dulu dong, ini siapa sih istrinya Ayodi? Halo semuanya, kenalin nama aku Alensi Kusuma Dewi, aku calon jaksa di Kejaksaan Negeri Pinrang, Sulawesi Selatan. Udah cukup? Halo Mbak Alensi, cukup. Selanjutnya ada istrinya Mas Alif. Coba dong istrinya Mas Alif. Assalamualaikum semuanya, kenalin aku istrinya Mas Alif, nama aku Mutia Novani, aku kerjanya di Kejaksaan Negeri Barito Utara di Kalimantan Tengah. Hai semuanya, salam kenal ya. Yang ketiga, bintang tamu kita ada istrinya Ahadi. Coba dong istrinya Ahadi, mana nih? Halo Kak Mega, kenalin semuanya, aku istrinya Ahadi, namaku Adi Nur Isani dari Satkernya Kejaksaan Tinggi Gorontalo. Salam kenal semua. Udah istri, dan istri. Ada yang menarik nih dari salah satu bintang tamu kita, karena masih berstatus tunangan. Coba dong kenalan dulu yang tunangannya AA Jodi. Mana nih tunangan AA Jodi? Selamat sore teman-teman. Waduh, sebelumnya gimana ya lainnya udah pada istri? Saya doain segera jadi istri ya teman-teman. Amin. Nama saya Violita dari Kejaksaan Negeri Luwu di Sulawesi Selatan. Salam kenal. Halo Mbak Vio, aduh kok kayaknya aku berada di antara cewek-cewek yang udah taken ya, tapi nggak apa-apa. Doain kalian juga harus doain aku ya guys. Segera ya, Kak Mega. Amin. Sekarang aku mau nanya dong, singkat cerita kalian ketemu sama pasangan kalian dan ditempatin di mana sih pasangan kalian itu? Pertama mungkin aku mau nanya dari siapa ya? Dari istrinya Ahadi dulu deh. Boleh dong Mbak diceritain kisahnya? Pertama kenalan sampai ditempatinnya kan jauh tuh, ditempatinnya Ahadinya di mana sih? Kalau Ahadi kebetulan itu di Kejaksaan Negeri Bengkalis, itu ada di Riau. Nah kalau akunya di Gorontalo, jadi tuh jauh banget, jauh lah pokoknya. Terus itu kenalannya gimana? Kita ketemunya kan waktu TAK, diklat TAK ketemu, kenalan, tapi emang masing-masing kan kita ada yang punya waktu itu. Nah, habis itu kenal, dari situ dia mengucapkan visi misinya, terus ya udah tiba-tiba aja alam yang membantu kami untuk bareng-bareng gitu. Terus kita nikahnya itu Juni 2019, jadi habis Latsar kita nikah sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya ini Ahadinya ternyata guys. Ini waktu prawet ya, Mbak? Enggak, ini itu malah habis nikah kan, kita habis nikah baru kita foto gitu. Oh, kenapa tuh? Ya, emang keluarga aku begitu sama keluarganya AA, jadi nikah dulu baru foto. Kan biasanya kan sebelum nikah nih, kalau kita habis nikah biar enak kan, biar luwes gitu. Oh iya benar. Jadi halal ya kan fotonya ya kan? Iya. Oke, lanjut kalau misalnya istrinya Alif kenalannya di mana? Terus satkernya di mana sih? Kalau boleh tahu sih Bang Alif. Oke, jadi kalau aku Mas Alifnya itu di Kejaksaan Negeri Saburai Jua, itu jauh banget daerah NTT.
bener-bener lebih dekat ke Australia. Kalau kalian lihat tuh, kasihan aku. Terus akunya kan di Barito Utara. Jadi kalau jarak tuh kayak kurang lebih 1977 kilometer lah. Kudu 2 harian kalau ke tempatku kayak gitu. Terus kenalannya waktu tak juga sama kayak Mbak sama istrinya Ahadi. Jadi dulu juga nggak tahu lah. Pokoknya tiba-tiba aja jadi kenal di situ hari-hari terakhir lagi pas mau dapat pas lagi pembagian SK. Terus ya udah, habis gitu pacaran terus nikahnya kemarin Februari 2020. Jadi Nah, hari ini kok terakhir malah nah, makin akrab ya nemuin jodohnya ya Mbak Mutia ya. tapi emang nggak kenal sebelumnya tuh nggak ada ngobrol, nggak ada apa tuh nggak ada. Ini pas aku lagi pegang SK itu. Jadi di Oh, sinilah kita ketemu hari terakhir kenalan, ya udah aja gitu. baru chat-chatan dari situ. Iya, baru Jadi chat-chatan. justru PDKT-nya waktu udah LDR ya Mbak Mute? Bener pas udah sama-sama di statkernya masing-masing itu PDKT terus kayak ya setengah tahun lah baru jadian gitu. Wow, menarik. Lanjut, kalau istrinya Ayodi ketemu sama si Ayodi yang juga ketua senat kita ini kapan? Ibu senat Kalau berarti ya? kenalan kalau kenalan sama Atu waktu itu waktu TAK dikenalin sama Tia, temannya Mega juga waktu TAK. Hmm. Ya waktu itu kan lagi ke kantin, terus habis itu nggak dapat meja, terus diajakin gabung, akhirnya kenalan. Tapi cuman kenalan aja, cuman kayak Yodi, Aliansi, udah. Terus nggak pernah ketemu. Terus 2 bulan setelah TAK-nya selesai, dia nge-add tuh Instagram aku. Terus udah dia mulai kayak apa namanya DM reply story gitu. Terus jadi dekatnya itu waktu aku di Pinrang, AA kan di Timur Tengah Utara di NTT. Terus ketemu lagi waktu Latsar. Ya udah, cuman sempet jalan sekali, tapi A-nya kayaknya masih ragu gitu sama aku. Soalnya gitu, dia masih ragu. Mbak Inung tahu banget tuh, soalnya curhatnya ke Mbak Inung. Terus habis itu 7 bulan nggak pernah ketemu, jarang kontak, tiba-tiba Nita sama Bang Ijul menikah di Bandung. Terus habis itu dia bilang, berangkatnya sama-sama yuk gitu katanya. Nanti kamu turun di Bandung, nanti aku kenalin sama papa sama mama gitu katanya. Terus kata aku, kenapa dikenalin gitu kan? Karena kan nggak pacaran. Ya udah, terus udah ketemu di sana, dikenalin papa mama. Hari besoknya dia bilang mau ke rumah, mau bilang serius sama bapak gitu. Terus ya udah deh menikah kemarin tanggal 9 Agustus. Wow, Jadi berarti kita sebenarnya nggak pacaran. langsung ya. Iya. Wow, so sweet, menarik. Aku baru dengar ceritanya karena si Bang Yodi tidak cerita pada saat itu. Lanjut dong, ada dari tunangannya Jody. Soalnya tahu aku, kalau aku ngelihat dari Instagramnya, kalau Teteh Vio ini sudah berhubungan lama sama Jody. Coba dong diceritain dari kapan kenalannya sama satkernya di mana? Waduh, kalau dibilang lama, emang lama banget. Jadi sampai teman-teman tuh suka bilang kalau buat nyicil motor tuh udah lunas. Terus ada yang bilang apa kalau punya anak tuh udah masuk PAUD katanya. Jadi pertama kali kenalan sama Mas Jody tuh waktu kuliah semester 3. Tapi waktu awal-awal tuh namanya mungkin Kak Mutia, Kak Mega, Kak Alensi, sama Kak Ardi ini kan pasti namanya semester 3 tuh masa-masa muda yang tahu lah kayak gimana kan pastinya. Jadi mungkin kami waktu itu belum sama-sama niat istilahnya. Terus waktu semester 5, Mas Yodi tuh chat saya lagi. Chat pertamanya tuh saya inget banget, jadi chatnya tuh, Assalamualaikum Mbak, maaf ya tadi di parkiran nggak nyapa. Itu chat pertamanya Mas Yodi waktu ke aku tuh, inget banget. Nah, terus makin lama akhirnya pacaran, sampai akhirnya waktu tes kejaksaan kami sama-sama keterima, terus alhamdulillah berlanjut sampai sekarang. Dan doain biar bisa goals kayak Mbak Alensi, Kak Mutia, sama Kak Ardia. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Nah, yang aku penasaran, Mbak Vio tadi penempatannya di mana, Mbak? Di Kejarilu, Sulawesi Selatan. Mas Jodinya di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Ada kendala nggak sih, Mbak? Karena kan, oh ini satkernya ya. Bagus ya. Di mana? Di Luwu ya, Mbak ya?
Iya, Mbak Mega emang ini sih bangunannya bagus emang kalau di sini. Sering juga dibuat background ngedance gitu sama anak SMK kalau di sini. Mbak, dari hubungannya yang jarak jauh, gimana sih caranya Mbak Vio? Apalagi kan Mbak Vio statusnya masih tunangan ya kan? Gimana sih cara mengatasi rasa rindunya sama cara meningkatkan kepercayaannya sama pasangannya dong? Waduh, jadi kebetulan kan memang sudah pacarannya lama nih. Jadi waktu dari awal intinya kami tuh saling terbuka aja, saling jujur satu sama lain. Misal kalau Mas Jody kan orangnya kebetulan agak cuek ya. Kalau saya tuh kebalikannya dari Mas Jody. Jadi kayak kita udah nerima satu sama lain gitu Kak Mega. Jadi kalaupun misal jarang kontak, kalau malam tuh disempetin buat video call, telepon kayak gitu. Jadi nggak selalu intens kayak misalnya kita harus komunikasi terus. Yang penting malamnya disempetin gitu. Selalu tiap harinya kayak gitu. Jadi kuncinya adalah di komunikasi. Kak Mutia ya, pasti Mbak? tahu, iya. Coba, Karena aku sekelas sama Jodinya nih, ya kan. coba gimana dong dari cerita Mbak Mutia melihat Bang Jody sama Teh Vio, kalau di kelasnya gimana video callannya Mbak Mut? Kalau video call nggak pernah lihat langsung sih ya, tapi kayaknya berjalan mulus aja tuh. Kayak kalau kemarin aku kayaknya lihat Mas Jodinya lagi ngerjain tugas, tapi diselingin sambil teleponan, kayaknya gitu. Ya Kalau nggak? Mbak Mutia sendiri, cara mengatasi rasa rindunya, karena kayaknya kalau Mbak Mutia lebih aktif di Instagram bilang galau, kangen gitu kan ya. Coba dong, cara mengatasinya. Karena sangat wanita sekali ya kan, biasanya kalau kita kangen terus kita posting sesuatu gitu. Iya, atuh kan ya gimana nggak kangen ya, pasti semua juga ngerasain lah, apalagi yang udah nikah gitu kan, bener-bener kerasa, kan maksudnya selama ini nggak bener-bener yang pacaran juga nggak yang kayak Mbak Vio sama Mas Jody, ngejalanin berapa tahun lama bareng-bareng di kampus gitu kan, kalau ini kan nggak, sekalinya memang satu tempat kerja, maksudnya satu instansi, tapi kan beda tempat, kayak gitu. Jadi ya kangen banget lah, apalagi udah suami gitu kan, terus kayak kita kan sebagai istri pengennya ya ngelayanin dia, terus bener-bener ya udah bareng-bareng sama dia kayak gitu kan. Tapi ini ya harus demi tugas negara harus kayak gini dulu sementara. Terus kalau ngatasinnya, kalau aku bener-bener sama sih, pasti semua sama kayaknya deh, komunikasi intinya dan saling terbuka. Terus menurut aku untungnya kita satu profesi itu kan kayak tahu gitu loh kegiatan dia apa aja, karena sama-sama kegiatan kita kan, apalagi seangkatan kayak gini, gitu sih, Mek. Kalau nggak salah nih kita ada foto-foto waktu Mbak Mutia lagi nikahan. Coba dong Bang, boleh minta ditampilin? Wah, ini Ya Bang ampun. Mas Alifnya nih, Mas Alif. Ini kapan Mbak Mutia? Iya, ini 20 Februari 2020. Itu nikahannya di Tangerang. Jadi masih di tahun ini sih. Alhamdulillah Oh, akhirnya. udah COVID apa belum? Belum. Nah, itu alhamdulillah untungnya kemarin sempet yang emang itu pokoknya terjadi cepat juga sih pernikahannya. Maksudnya nggak tahu ya Allah ngasihnya gini jalannya gitu loh. Nggak ada yang benar-benar niat. Tadinya niat, boy harus nikah, tapi nggak ada kayak gitu. Cuman langsung proposal ke aku, terus ketemu sama keluarga, nentuin tanggal, akhirnya Februari langsung nikah. Kayak gitu. Terus alhamdulillahnya itu belum COVID. Abis itu baru deh. Makanya aku dapat kesempatan kemarin tuh alhamdulillahnya cutinya tuh jadi kayak hampir 3 bulan gitu karena ketahan di Surabaya kemarin gara-gara COVID gitu. Oh, seneng banget ya bisa dapat pasangan yang satu profesi, apalagi sama-sama calon jaksa. Jadi bisa saling tukar pikiran juga ya Mbak Mutia ya. Pasti sih banget. Nah, kalau Mbak Alensi, bagi dong ceritanya sama Mas Yodinya, gimana sih cara-cara tips-tipsnya? Kalau nggak salah, Mbak Alensi udah punya anak sama Bang Yodi? Belum kan aku nikahnya baru Agustus kemarin. Terus itu juga masih cuti menikah, tiba-tiba udah pemanggilan PPPJ. Jadi sebenarnya belum selesai gitu. Jadi belum ada 1 bulan menikah, udah harus ini pisah 4 bulan. Oh, terus gimana tuh kalau kangen biasanya kalian gimana? Kalau aku ya, jadi aku tuh sebenarnya justru aku orangnya perhatian, tapi aku sebenarnya cuek. Aku tuh nggak begitu suka balesin chat, aku nggak begitu suka nelpon dulunya.
aku tuh jadi suka nelfon karena dulu tuh AA tuh bilang gini sama aku. Kan aku bingung ya, dia kok suka banget nelfon sedangkan aku tuh enggak gitu kan. Tapi AA tuh bilang katanya dia lebih suka nelfon karena kalau nelfon tuh dia bisa ngelihat muka aku, terus dia bisa dengar suara aku, jadi dia bisa tahu aku tuh hari ini lagi dalam kondisi yang bagaimana, lagi sedih kah, lagi seneng gitu. Kalau chatting kan nggak bisa gitu. Terus dari situ sih jadi mulai biasa telepon, video call, justru kita jarang chatting gitu. Kalau misalnya mau ngingetin makan, misalnya lagi PPPJ kayak sekarang, ya siang gitu. Misalnya cuma 5 menit pun cuman kayak tanya udah makan atau belum, jangan lupa makan, terus kayak aku makan dulu ya, assalamualaikum, terus dimatiin, udah gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya kuncinya ya komunikasi. Terus gimana caranya komunikasinya dimaksimalkan. Nah, yang maksimal itu kan karena jarak ya lewat video call gitu maksud aku. Jadi maksudnya sebisa mungkin telepon aja, video call aja dibandingkan chatting gitu. Nah, kalau Mbak Ardli, susah banget sih namanya ya. Mbak Ardli, ya. Kalau Mbak Iya. Ardli nih, kan Mbak Ardli udah punya anak kan ya, Mbak? Benar banget. Dibawa 8 nggak sih bulan. ke satker? Enggak, kebetulan. Jadi dulu kan habis ngelahirin, kebetulan kita kan lagi COVID ya. Terus kan di Gorontalo, kan aku kan di Gorontalo, Kak. Nah, di Gorontalo itu COVID-nya lagi tinggi dan PSBB. Jadi waktu aku mau ambil anak aku, maksudnya bawa anak aku, keluarga aku tuh nggak bolehin, karena kan itu cucu pertama. Terus itu udah pertimbangan sih dari suamiku, dari keluarga kita masing-masing, ya udah keputusannya kita tinggal dulu deh. Kan namanya Naila Alessia Zahrani. Itu kita tinggal dulu di rumah aku sama orang tuaku di Klaten. Terus habis itu berapa bulan ya itu aku tuh berhenti ASI waktu itu, sampai berhenti ASI, tapi kita konsultasi dokter, mau susu formula yang apa, pokoknya udah beres semua. Terus ternyata sekarang panggilan PPPJ, jadi tetap belum bisa dibawa ke sini. Ya doain lah ya, guys, habis ini semoga bisa bawa Naila lah akunya, biar kayak mama-mama yang lain. Amin, amin. Bisa satu Nah, kalau rumah ya Mbak Inung, amin. amin. Semoga cepat ketularan juga sama mamah-mamah yang lainnya ya. Aduh, Iya, amin, amin. sambil lus-lus perut. Nah, Beneran deh kalau Mbak ada Ardli, ada ya. tips-tipsnya nggak? Biasanya kalau kangen sama Bang Hadi, itu apa yang dilakuin gitu? Kalau aku sih sama ya, selebihnya kan aku kan anaknya nggak suka chat, tapi aku tuh rewel banget Mbak Mega ya. Jadi apalagi kan kita kan di lingkungan kejaksaan, suami kita orang kejaksaan, dan di sini kan orang-orangnya rantau semua, bapak-bapaknya sendiri semua. Ya kita tahu lah maksudnya gimana kehidupannya. Pasti ada kekhawatiran mengenai hal ini, hal itu. Apalagi nih kalau apa namanya, AA-nya sakit, itu pernah kan, sakit terus ngerasa nggak bisa apa-apa. Gitu, pokoknya itu sedih banget, udah nggak bisa ngapa-ngapain kan, mau gimana juga bingung. Jadi kalau tipsnya sih dari aku sendiri ya emang komunikasi sama yang lainnya, kita video call-an. Pokoknya bisa ditanya lah sama teman-teman aku yang serumah itu dari melek mata sampai tidur tuh aku nggak ada habisnya video call ayahnya Naila sama Naila. Terus kalau udah kangen kayak gitu udah ya nangis, mau gimana kan pasti nangis. Terus paling ya berdoa doang, habis itu langsung kalau misalnya ayahnya udah mulai kan juga kesibukan kita kan masing-masing ya, maksudnya di kelas kita juga beda, terus mobilitasnya juga beda. Kalau beliau udah ngerasa lemes apa gimana tuh saling nyemangatin, misal kita nelpon Naila, pokoknya berdua lah, sekarang kan lagi aktif-aktifnya ya anak kita, jadi ya kita berdua teleponan ngeliat anak tuh jadi kangennya nambah dan itu jadi semangat kita. Itu sih tipsnya, komunikasi doang sih. Nah, gitu. Jadi emang kunci utama dalam sebuah hubungan itu memang adalah komunikasi. Iya. Ya. Pokoknya kita harus tahu lah. Nah, aku mau tanya deh sama Mbak Ardi. Di tengah kesibukan PPPJ kita sekarang ini, kan super sibuk banget tuh. Apa sih yang kalian rasain dan caranya kalian mungkin bisa dibilang bagi waktu ya buat keluarga kalian? Karena kan nggak mudah juga kan. Itu Betul. apa yang Mbak Ardi lakuin? Sama kesan-kesannya PPPJ virtual kita kali ini kali ya? Iya, kalau PPPJ virtual sih aku agak tenang ya, apalagi satu gelombang. Maksudnya emang kalau PPPJ, maksudnya hikmahnya tuh pasti ada gitu loh. Misalkan ini kita PPPJ nggak virtual, kan bisa aja 2 gelombang.
Nah, bisa aja aku beda gelombang sama ayahnya. Nah, itu malah makin membuat aku tuh deg-degan gitu, karena aku kan ceweknya insecurean. Maksudnya cemburuan kayak gitu. Iya, Agak pasti itu. posesif kayaknya ya, Iya, guys. iya posesif banget. Nah, langsung apa namanya, kalau virtual ini kan ya udahlah, lo mau genit sama cewek juga paling sebatas WA apa kayak genit-genit begitulah, yang nggak apa ya, pokoknya nggak sampai ke hati gitu kan. Maksudnya kitanya aman, toh semua juga udah tahu nikah gitu. Terus asik sih, maksudnya emang kita sibuk, sama-sama sibuk, jamnya beda toh. Beliau kan WIB, akunya Wita. Nah, tapi so far sampai sekarang sih kita masih bisa handle, komunikasi jalan terus, telepon jalan terus anak juga alhamdulillah terkontrol. Maksudnya alhamdulillah bersyukur banget tuh Naila jauh dari kami, tapi sehat gitu. Ya, gitu deh pokoknya akunya kalau cerita itu tuh jadi terharu gitu ya. Jangan Sedih nangis, jangan gitu. nangis. Please, Iya. jangan nangis. Nih, ada yang menarik nih. Kalau tadi Mbak Arli jujur kalau dia memang orangnya rada posesif. Nah, kalau yang masih tunangan, Teteh Vio, gimana nih ngatasinnya? Apakah Mbak Vio yang cemburuan atau malah Bang Jodinya yang cemburuan? Gimana tuh cara ngatasinnya? Apalagi selama PPPJ virtual ini. Karena kan kita nggak ketemu ya, beda waktu kita di bodycraft yang bisa kita lihat fisiknya gitu. Jadi pertama tuh yang cemburuan tuh aku Mbak Mega. Cemburuan banget dari zaman kuliah sampai pas awal masuk kerja. Cuma ngelihat Mas Jody itu kan orangnya tuh kayak santai gitu kan. Terus akhirnya aku tuh mikir, lah ini orang yang dicemburuin nyantai ngapain harus dicemburuin kan. Jadi akhirnya sekarang ikut slow juga sih, ikutin. Kalau saya kan tipikalnya tuh kayak lebih mengikuti gitu loh. Jadi kalau misalnya cowoknya santai, saya juga ke bawahnya santai gitu. Jadi kan daripada kita harus pusing-pusing cemburu apa gimana, yang mending dipasrahin aja, maksudnya percaya aja gitu. Kalau misalnya emang kan kita niatnya PPJ kan juga buat pendidikan, buat masa depan juga, dan terlebih kan Vio sama Mas Yodi juga akan menikah kan, maksudnya belum suami istri, jadi kan istilahnya kami juga sama-sama saling apa ya, niat buat masa depan yang lebih baik gitu Mbak Mega. Oh, ini foto-foto Mbak Vio waktu waktu tunangan ya, Mbak? Iya benar Mbak, waktu tunangan itu 27 Desember, sorry kok, tanggal berapa, 27 Juli. Ayo loh, nanti Bang Jody nonton dimarahin loh. Aduh gimana, 27 apa 28 ya, 27 atau 28 Juli 2019. Coba lihat di highlight dulu Instagramnya, lupa. Nggak apa-apa. Namanya manusia, karena kita lagi sibuk KKP, jadi mohon dimaklumi ya kalau Mbak Vio-nya agak lupa sama tanggal tunangannya dia sendiri. Mas Jody, mohon maaf ya kalau menonton, maaf dari saya. Nah, kalau Mbak Mutia, kan ada senengnya ya punya pasangan yang satu profesi di tengah kesibukan PPPJ kita. Nah, boleh nggak sih ceritain plus minusnya punya pasangan yang satu profesi di saat PPJ ini? Oke. Jadi punya pasangan yang seprofesi, terus alhamdulillahnya PPJ bareng walaupun virtual ya kan. Itu ya kalau positifnya sih aku masih merasa ya samalah sama Mbak istrinya Ahadi ya kan. Kayaknya kita semua cewek ya posesif semua sih. Cuman kalau aku sama Mas Alif sama alhamdulillahnya tuh zodiaknya tuh sama, kalau yang pada percaya zodiak ya. Jadi kita sama-sama Scorpio. Jadi terus ya udah emang sama aja, bener-bener yang kayak mirip aja gitu, kayak cerminan sendiri. Jadi mau aku cemburuan, dia juga cemburuan kayak gitu. Mau akunya juga cuek, dianya juga cuek kayak gitu. Terus kalau negatif sedihnya itu PPJ virtual ini ya, kemarin kan ngarepnya doanya tuh semoga bisa PPJ bareng, tapi terwujud. Cuman kan ternyata bentuknya lain. Maunya PPJ bareng kan ya supaya di Badiklat bareng gitu ya, dengan harapannya satu gelombang gitu kan. Karena dari awal TAK ya bareng, Latsar juga ketemu bareng gitu. Terus PPJ ya pengennya bareng sekalian. Ya kapan lagi gitu kan kesempatannya, karena kita udah pisah kayak gitu. Tapi ada enaknya nggak sih Mbak, misalnya jadi kayak ngerjain tugas atau bisa discuss kayak gitu? Iyalah, kalau itu kan sering aku, ya yang lain juga mungkin ya, kayak sempetin lah malam-malam tuh misalnya aku tanya KKP-mu udah sampai mana, atau ada tugas apa, tuh kayak pelajaran hari ini ada kesulitan apa Mas, kayak gitu. Yuk kita nge-zoom bareng, yuk kita bahas gitu. Jadi video call-nya nggak sebatas cuma nanya kabar. Maksudku awalnya biasanya video call WhatsApp kan lah, sekarang pakai
Zoom gitu, terus sambil ngebahas tugas, ngebahas yang lain-lain kayak gitu. Nih, kita punya foto ini waktu Mbak Mutia lagi di kantornya ya, Mbak? Iya, lagi ngapain nih ya? Kayaknya tahap 2 deh, bantu jaksa tahap 2. Oh, bantu jaksa tahap 2. Ada cerita seru nggak, Mbak? Selama Mbak Mutia kerja di sana? Cerita seru ada sih, karena kita juga masih namanya calon jaksa ya, terus kita di situ sebagai TU, bukan, ya maksudnya secara kepegawaian kita adalah tata usaha. Kalau yang paling seru itu aku pernah ngerasain namanya benar-benar diandelin sama Kasipidumku. Terus karena kan biasanya ada nih yang nyupirin mobil tahanan gitu kan. Lah ini si Helmi nih yang di samping aku itu juga lagi nggak ada, terus yang nyupir tahanan itu juga lagi sakit. Sampai akhirnya aku disuruh nyupirin mobil tahanan itu dari ngejemput sampai ngebalikin naik mobil yang gede gitu. Alhamdulillahnya sih aku bisa karena di situ nggak ada yang pada bisa naik mobil laki-lakinya. Jadi harus aku yang turun tangan. Itu sih yang paling seru dan diinget banget. Itu posisinya Mbak Mutia sendiri apa ada yang nemenin, Mbak? Ada yang nemenin. TU yang lain kan kayak pengawal tahanan. Pengawal tahanan ada 2 waktu itu. Jadi kami duduk di depan tuh mobilnya Hilux gitu kan tipenya. Aku yang nyupir, di kiriku tuh 2 orang laki-laki dan mereka nggak bisa nyupir, ya udah jadi aku yang nyupirin bawa tahanan. Dan di Barito Utara tuh jalanannya nggak lurus, nggak datar gitu loh, harus naik turun gitu. Jadi waktu aku mau naik ke lapasnya aja sempet yang mobil tuh bener-bener naik gini, terus ya udah gitulah. Oh, terus kalau Mbak Alensi nih, Mbak Alensi kalau boleh tahu PPPJ-nya di kantor kah atau di Kejati? Kalau aku di kantor, kalau yang di Kejati itu cuma 1, Kavinza sama yang di pelabuhan Kasaras. Yang lain lebih pilih di kantor sih, soalnya mungkin kan karena waktu itu tuh nggak ada kabar kalau diperbolehkan di Kejati. Terus waktu udah mulai PPPJ baru dari orang Kejati bilang kalau semisal ada kendala gitu di satuan kerjanya bisa untuk PPPJ di Kejati. Cuman kita berpikirnya kayak aduh ribet banget soalnya belum ini kan siap-siapin buku, belum packing, nanti juga di Kejati maksudnya mau tidur di mana. Jadi mending di kantor yang dekat sama kosan gitu. Oh, jadi lebih memilih di Kejari ya, Mbak ya? Tapi ada yang di Iya. Kejati nggak kalau di tempat Mbak Alensi? Ada 2 orang itu Kavinza sama Kasaras yang di pelabuhan, ada 2. Oh, mereka di Kejati ya. Kalau Mbak Vio di mana, Mbak? Di Satker Mbak Mega, di Belopa, di sini, di Kejaksaan Negeri Luwu. Oh, di Kejati. Tapi so far aman-aman aja kan? Maksudnya kayak dari segi sinyal, dari segi fasilitasnya di Kejarinya, itu tapi sih, emang bagus. enggak, pastinya ini sih Mbak, malah kalau pakai wifi kantor susah. Jadi saya seringnya pakai tethering HP pribadi. Ya ampun, boros banget itu Ini pasti. tadi kan mau kemana? Mau di rumah kan rencananya ini podcast. Cuma kan kok jaringannya nggak konek-konek, akhirnya ke kantor. Nah, kalau Mbak Hadi, kesannya dong selama PPPJ virtual ini. Ya kesannya asik sih ya selama ini, maksudnya ya saling support kayak yang lain, diskusi bareng, terus ya bisa disambi-sambi lah kalau ini ya, maksudnya kita juga berhubungan kan via online juga kan, video call, jadi bisa lah saling pantau, asik sih sampai sekarang gitu. Nah, gila, seru banget sih pembicaraan kita kali ini, cuman kayaknya waktu kita nggak banyak, jadi aku mau tanya dong, closing statement-nya terkait PPPJ kita dan pesan-pesannya untuk teman-teman kita yang sedang berjuang menyelesaikan KKP-nya. Mulai dari siapa ya? Mulai dari Mbak Ardli dulu deh. Ini buat Coba dong Mbak, teman-teman kasih semangatnya dari Mbak Ardli yang super semangat ini, yang super cantik, dikasih semangatnya, positive vibes-nya buat teman-teman kita. sebenarnya ya Kak Mega kan yang udah nikah, teman-teman kita dan punya pasangan yang kebetulan satu instansi kan, bukan cuma kita yang ada di sini, dan yang punya pacar kan, yang punya tunangan kan juga nggak cuma Mbak Vio. Nah tipsnya bukan tips ya, apa ya, doanya kita bareng-bareng ya, semoga semua dari kita ini segera dikumpulkan, walaupun kita udah tahu resiko kita bekerja di sini kan seperti ini gitu ya, tapi semoga kan kalau Allah punya rencana lain kita bisa dikumpulkan minimal deket lah, nggak harus bareng kan, deket gitu kan kita harapannya, jadi bisa
kalau emang susahnya tuh kalau udah punya anak sih, mungkin kalau udah nikah tapi belum dikasih rezeki itu anak itu belum gimana ya, rasanya tuh belum ya udah kita bisa jalani kayak gitu kan. Tapi kalau udah punya anak nanti lah ngerasain pasti. Terus semangat terus buat kalian yang punya pasangan, jangan jangan ambil pusing sama hal-hal kecil karena kita kan bertemu kan jarang. Jangan sekalinya ketemu malah berantem. Jadi kita harus jaga komunikasi, jaga kepercayaan. Kalau kita di sini juga semua berjuang. Terus buat yang teman-teman sedang KKP, semoga kita semua lancar, diberi kemudahan, baik dari pembimbing sampai ke penguji, sampai nanti ujian, semoga kita lancar. Ingat kita tuh tinggal berapa hari lagi ya guys, 23 hari lagi ya, sekitar itu ya. Nah biasanya tuh di akhir-akhir itu biasanya banyak cobaan, banyak yang nggak terduga. Jadi kita tetap jaga kesehatan, nggak usah keluyuran macam-macam, kita fokus sama hasil kita nanti, karena ini juga lagi COVID. Pokoknya kita langsung banyak berdoa aja. Semoga kita semua lancar dan semangat terus guys. Kita semua bareng-bareng jadi jaksa. Amin, amin ya Pak. Amin. Amin. Nah, kalau Mbak Alensi, closing statement-nya dong Mbak, positive vibes-nya buat teman-teman kita di luar sana, baik yang udah menikah dan yang lagi menjalankan PPPJ. Kalau buat aku sih gini ya, kalau untuk yang udah punya pasangan, baik udah menikah atau belum, buat aku bukan berarti jarak itu menghentikan kewajiban kita gitu kan. Maksudnya khususnya sebagai istri gitu. Kita tetap bisa kok kasih sayang, kasih perhatian lewat cara yang lain gitu. Misalnya kirimin makanan, terus rajin telepon dia gitu kan, kirimin obat kalau sakit gitu, bantuin kerjain tugas sama-sama, terus yang paling penting tuh setiap harinya tanya gitu, maksudnya hari ini gimana gitu, udah ngapain aja, terus hari ini gimana, sehat, baik kan, di kantor, kerjaan lancar atau enggak, menurut aku itu penting sih, maksudnya untuk menguatkan hubungan gitu kan. Terus kalau untuk yang kita lagi KKP-an, semangat gitu. Bentar lagi kita selesai, bentar lagi kita ketemu sama suami, ketemu sama pasangan kita, kumpul sama keluarga, mudah-mudahan penempatan yang baru dekat sama keluarga gitu. Karena pasti sedih banget jauh, apalagi kalau pasangannya sakit gitu. Karena aku tuh ngerasain sendiri kalau yang sakit tuh aku yang bingung gitu. Maksudnya kayak mau kirim obat juga sampainya 6 hari gitu kan. Terus lama gitu, di sana juga nggak Gojek lengkap nggak gitu. ada ya. Iya, maksudnya di sana juga nggak lengkap gitu. Jadi biasanya sih kayak ya bantu gitu, maksudnya biasanya aku suka ngechat gitu teman satu satker minta tolong kalau ada apa-apa gitu. Biasanya teman satu satker A juga suka temenin AA kalau lagi sakit gitu. Maksudnya kita bisa memberikan perhatian dan bentuk kasih sayang kita tuh lewat cara yang lain meskipun jauh gitu. Udah gitu aja sih. Super sekali. Mari kita dengarkan pesan-pesannya dari Mbak Vio buat seluruh anak PPPJ 77 yang sedang berjuang sama yang sama-sama mungkin masih tunangan juga sama Mbak Vio. Silakan Mbak Vio. Mungkin kalau aku lebih kasih pesan ke yang sama-sama tunangan ya, karena kalau untuk urusan sudah menikah sudah diwakilkan oleh Kak Ardi, Kak Alensi, nanti Kak Mutia juga. Jadi kalau buat teman-teman nih yang lagi tunangan tapi kan LDRan, kalau menurut aku intinya kalian saling percaya aja dan nggak usah terlalu overthinking. Jadi kalau intinya gini lah, kalau kita di sini berusaha yang terbaik, maksudnya ngejaga hati, nggak macam-macam, percaya aja kalau yang di sana juga bakal melakukan hal yang sama kayak yang kita lakukan. Itu aja sih. Toh kalaupun PPPJ kan juga demi kebaikan kita bersama juga, jadi nggak terlalu intinya nggak usah terlalu pusing lah, nggak usah terlalu memikirkan hal yang nggak perlu dipikirkan gitu Mbak Mega. Dan untuk teman-teman yang KKP, semoga KKP-nya lancar, hasilnya memuaskan, dan nanti penempatan kita didekatkan oleh orang-orang kita sayangi, keluarga, suami, dan pasangan kita masing-masing. Amin. Amin, amin. Nah, terakhir dari Mbak Mutia, gimana nih tips-tipsnya mungkin untuk sahabat-sahabat yang masih mungkin hubungannya masih LDR kayak Mbak Mutia dan Mbak yang lainnya, juga pesan-pesannya untuk sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang KKP-nya. Silakan Mbak Mutia. Oke, jadi kalau untuk
Pertama untuk yang sudah berumah tangga ataupun yang masih tunangan ataupun yang juga cuman pacaran kayak gitu, yang pasti tetap Aku semangat enggak. lah. Iya, Aku kamu nggak bagian dikasih dari tips. kamu bagian dari itu. Terus pokoknya intinya mah semangat terus. Apapun yang Tuhan kasih hari ini, apapun kesempatan yang ada itu patut banget disyukuri karena banyak juga yang mau jadi seperti kita gitu. Nggak usah banyak mengeluh lah gitu kan, dijalanin aja dan selalu berdoa yang terbaik. Mau itu mau didekatkan, mau cepet dinikahin, mau cepet ya pokoknya semuanya itu harus disyukuri dan banyak-banyak berdoa. Dan juga apa ya, kalau sebagai istri gitu, istri-istri di luar sana juga kayak bener sih kuncinya itu jangan terlalu overthinking dan meminimalisir masalah-masalah gitu, kayak apa sih hakikatnya dari sebuah rumah tangga itu gitu kan, kayak lebih gitu sih aku pribadi juga sering mikir kayak gitu. Terus kalau untuk teman-teman yang PPJ ini dan sekarang lagi di tahapan mungkin sibuk untuk simulasi sidang dan KKP, tetap semangat. Pada akhirnya aku yakin kita semua lulus bareng-bareng, walaupun entah bagaimana Amin, nanti amin. pelantikannya, kita harus semangat dan disyukuri ya sekali lagi, itu sih semangat. Jujur ini Terima hidung kasih, aku udah Mbak merah loh, Mute. mau nangis. Ya, nggak tahu ya podcast ini Terharu aku banget. juga. Mbak Mutia terharu pengen tahu hakikat rumah tangga tuh yang kayak gimana sih Mbak Mutia? Ya Kok apa ya nangis? maksudnya? Mbak Vio nangis. Iya loh, sedih loh Ya, aku kok. ternyata sedih banget ya. Kok Sedih banget. coba kenapa ya? Kok di podcast kita kali ini kok jadi pada nangis ya? Mbak Arli tolong mukanya Iya. diturunin. Karena Aku saya udah ngerti tahu banget kalau Mbak Arli nangis. aku ngerti banget apalagi Mbak Adli itu nahan nangis dari tadi nyeritain anaknya. Iya, nyeritain- soalnya tuh, aduh, kalau udah kena dikit ya, kan orangnya sensitif ya, Beb. Cie. Kalau udah kena dikit, soalnya kan ini udah bulan keberapa ya aku nggak ketemu ya, semenjak September awal lah ya. Ya ampun, sebenarnya aku tuh sedih ya berada di antara, nggak sedih sih, seneng sih mungkin. Seneng di antara para wanita-wanita yang sudah taken dan hampir taken. Mbak Vio, semoga dilancarkan hubungannya sama Bang Joni. Semoga segera naik di pelaminan dan semoga untuk Mbak Mutia dan Mbak Alensi cepat diberi momongan, dan kepada Amin. Mbak Ardli, Mbak Vio, sama Mbak Alensi juga Mbak Mutia cepet-cepet ketemu dan kumpul lagi sama pasangannya. Terima kasih banyak untuk kesempatan waktunya, udah mau berbagi cerita sama kita, mulai dari cerita anaknya, bahkan dari kita ketawa sampai nangis. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa, mungkin jadi pembelajaran aku juga yang masih single, untuk memilih ke depannya apakah aku mau sama calon jaksa juga atau sama orang yang di luar kejaksaan. Terima kasih banyak Mbak Mutia, Mbak Arli, Mbak Lensi, Mbak Vio. Terima kasih sudah berbagi cerita yang luar biasa kepada kita hari ini. Semangat terus buat PPJ-nya, lancar selalu, dan terima kasih banyak. Terima kasih yang sudah menonton podcast Calon Jaksa Live. Ketemu lagi sama podcast-podcast selanjutnya di Calon Jaksa Live. See you. Bye, terima kasih semuanya. Bye, terima kasih. Kasih Kak Mega. Terima kasih Kak Terima Mega. kasih. Sebentar lagi ketemu keluarga.